Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, senang sekali saya ini bisa bertemu dengan Pak Dino dan Bu Eri. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Diah Mahdiana dari SMA Negeri Satu Sumber, Bu Pak, di Kabupaten Cirebon. Ya, kebetulan alhamdulillah kita ikut CGP Angkatan 7, jadi kita bisa bertemu di sini. Eh, dalam kesempatan ini mungkin kita akan melakukan coaching ya Pak Bu. Saya dalam kesempatan sekarang ini mungkin sebagai observer atau pengamat, kemudian nanti Pak Dino dari SMP S- 1 Gabus SMP Wetan satu ya Pak ya, Gabus Wetan. Kabupaten Indramayu sebagai coach ya Pak ya. Itu. Kemudian nanti Ibu Erih Eri Puspindasari Puspitasari, Bu. dua Ya, Gabus Wetan sebagai dari coaching. ya, Iya, iya betul. Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan sekarang ini kita akan berdialog ya Pak ya, melakukan coaching untuk mencari solusi dari coaching mungkin dari Ibu Erih. Untuk itu saya harus tahu gitu, kompetensi apa nanti Bapak yang akan Pak Dino sebagai coach itu yang ingin dikembangkan selaku coach dalam permasalahan ini. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah present ya, atau kehadiran sepenuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu, rencananya. Iya, iya, ya Pak. Nah, dari ketiga itu barangkali ada yang lebih spesifik itu kompetensi apa yang ingin lebih Bapak dalami gitu, ingin lebih Bapak gali dari Koci nanti. Iya, sebenarnya saya lebih ke kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi sih ya Bu. Jadi nanti saya ingin tahu potensi yang dimiliki oleh coach tersebut agar bisa uh, mengatasi masalahnya sendiri gitu Bu. Iya, betul Pak ya. Nah, nanti dari proses coaching ini apa indikator yang Bapak ingin capai itu untuk sebagai keberhasilan atau ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching kita saat ini? Iya, indikatornya adalah nanti coach dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya gitu Bu. Jadi apa yang ada di dalam dia sendiri itu akan muncul gitu ya. Itu mungkin yang akan yang menjadi indikatornya Bu. Oh iya iya. Jika ada rubrik penilaian gitu ya Pak ya untuk ketercapaian atau keberhasilan proses coaching sekarang ini antara Pak Dino dengan Bu Eri ini Hmm. eh, seperti apa gitu rubrik nanti penilaian yang tercapai setelah coaching ini selesai. Ya, nanti rubrik yang akan menjadi penilaian adalah mendengarkan aktif, kemudian bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach sih Bu. Itu rencananya. Oh iya iya, baik Pak Dino, terima kasih atas penjelasannya. Setelah saya mengamati dan eh, mengobservasi percakapan Bapak sekarang ya dengan saya mungkin nanti menjadi tahu apa tujuan kita untuk melakukan coaching ini. Dan untuk proses coaching nanti silahkan Bapak dengan Ibu melakukan dialog dan saya akan melihat serta mengamati nanti apakah tujuan ini akan tercapai atau tidak. Untuk Ya, itu kepada Pak Dino dan Ibu Eri, mangga dipersilakan. iya. Terima kasih Bu Dia. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam, Pak Ditno. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Pak. Baik. Pak Ditno sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, kemarin Bu Eri menghubungi saya, katanya Bu Eri mau ngobrol nih ya tentang permasalahan atau hal-hal yang menjadi ganjalan di pikiran Ibu nih. Silahkan Ibu, mau ngobrol apa nih Bu? Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Betul sekali, Pak. Saya sekarang ini sedang mengalami kendala pembagian tugas saya itu, Pak, sebagai guru penggerak. Kemudian saya juga
menjadi guru di kelas dan peran saya di lingkungan masyarakat, Pak. Terus terang saya kesulitan dalam membagi waktunya itu seperti apa, Pak? Gitu. Sekarang gini, tugas ibu kan sangat banyak nih ya. Tadi sebagai guru di kelas, kemudian calon guru penggerak, kemudian di masyarakat juga ibu aktif yang mungkin waktunya kan sangat padat gitu ya. Nah, eh, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Eri dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Iya Pak, banyak sekali Pak kendala yang saya rasakan itu Pak. Di antaranya yaitu di sekolah ketika saya mendapatkan tugas-tugas CPP yang harus meninggalkan kelas tuh Pak. Kadang-kadang saya itu mendapat kendala dari rekan sejawat. Permasalahannya saya itu sebulan yang lalu kepala sekolah saya itu mengalami pensiun Pak. Jadi Hmm. waktu di Loka Karya 1 itu kan kepala sekolah hadir ya. Jadi beliau itu Ya. tahu kesibukan CGP seperti apa. Tapi kalau rekan sejawat kita kan tidak tahu kesibukan apa yang saya hadapi sebagai guru penggerak. Jadi kadang-kadang ada juga teman yang saya ketika mau nitip kelas aja tuh Pak tidak mau, dikiranya saya itu mungkin keluar itu ibaratnya tidak mengerjakan tugas dari guru penggerak. Hmm. Kemudian apa di rumah juga Pak saya mengalami kendala, kebetulan saya masih mempunyai anak kecil Pak. Jadi ketika saya mengerjakan tugas-tugas terutama dari guru penggerak tuh, saya itu harus menidurkan anak dulu, Pak, supaya saya bisa mengerjakan tugas. Atau setidaknya saya itu uh, apa namanya anak saya itu saya bawa ke rumah neneknya. Hmm. Baru saya bisa mengerjakan tugas CGP dan tugas saya yang lain, Pak, biar fokus seperti itu, Pak. Oh ya, tapi di antara kesibukan itu ada peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk menghadapi permasalahan tersebut, Bu? Ya, sebenarnya peluang yang saya harus ambil itu Pak untuk membantu diri sendiri Pak. Jadi saya itu harus pandai-pandai untuk membantu saya. Artinya misalkan hari ini saya ada tugas CGP yang due date-nya misalkan sedang ditunggu hari ini, ya berarti saya harus selesaikan dulu tugas CGP. Begitu juga misalkan di guru kelas yang misalkan itu lebih penting dulu saya akan selesaikan, dan juga di lingkungan masyarakat seperti itu Pak. Nah kemudian Pak, saya juga harus pandai-pandai menjaga kesehatan karena itu yang lebih penting Pak. Jadi kalau misalkan badan percuma ya kita melakukan aktivitas, kalau badan sehat akhirnya kita juga tidak maksimal untuk melakukan pekerjaan. Dan dengan salah satunya saya rajin berolahraga dan menjaga pola makan seperti itu, Pak. Hmm. Jadi banyak sekali hambatan ya Bu atau gangguan yang dapat menghalangi tentunya Ibu ingin meraih cita-cita tersebut. Apa saja Bu hambatan dan gangguannya itu Bu? Yang seperti saya setelah saya apa namanya memberitahu kegiatan CGP itu begitu padat, akhirnya ada teman-teman juga, teman rekan sejawat juga mulai paham akan kesibukan saya dan mengerti. Kemudian yaitu dari lingkungan keluarga juga, kadang ada kendala dari anak, dari apa namanya, mungkin dari suami juga kadang-kadang. Ya seperti itu Pak Ah, hambatannya. sekarang apa rencana yang akan Ibu Eri lakukan untuk mengatur tugas yang begitu banyak tersebut sehingga tidak mengganggu tugas-tugas lainnya, Bu? Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu skala prioritas dulu, Pak. Saya mengerjakan pekerjaan yang lebih penting, saya akan lakukan. Kemudian yang kedua yaitu saya akan memanajemen stres saya, Pak. Artinya ketika saya mendapatkan pekerjaan yang berat, itu kan
jadi beban buat saya, Pak. Tapi ketika saya pandai-pandai untuk memanajemen stres saya, artinya saya buat pekerjaan itu sebagai bagian yang menyenangkan, variasi hidup istilahnya, Pak. Jadi saya melakukannya itu dengan enjoy ya, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga itu saya harus fokus, Pak, pada pekerjaan supaya saya bisa membagi waktu, bisa jadi apa? Mengerjakan tugas CGP, guru di kelas, dan juga peran saya di masyarakat. Nah, yang terakhir mungkin Pak, saya juga harus bisa memotivasi pada diri sendiri, Pak. Oh, Karena itu penting sekali ya, karena ketika kita mengalami pekerjaan yang negatif di dalam lingkungan pekerjaan kita, kalau kita tidak memotivasi diri sendiri, itu siapa lagi, Pak? Jadi saya itu ya itu Pak harus memotivasi diri sendiri supaya saya itu bisa yakin bisa mengerjakan yang sekarang saya sedang hadapi itu seperti itu Pak. kalau dari pengamatan Ibu Eri sendiri nih, kira-kira yang memerlukan waktu yang panjang atau lama itu kegiatan apa sih? Yang paling panjang yang sekarang saya alami itu saya calon guru penggerak Pak. Jadi setelah saya alami ternyata calon guru penggerak itu yang dijadwalkan 6 bulan selesai itu Pak. Kayaknya lebih dari 6 bulan Pak. Karena mungkin kan kemarin ada libur semester ya Pak. Jadi waktunya yang seharusnya tepat waktu kan ada kemunduran gitu Pak, ada diundur. Nah mungkin sebentar lagi juga kan kita akan memasuki bulan puasa dan bulan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Pasti juga kan kita sebagai CGP itu jadwalnya itu pasti ada perubahan gitu Pak. Mungkin lebih dari 6 bulannya itu Pak. Dan itu memerlukan waktu yang sangat lama buat saya. Iya, tadi Ibu Eri bilang kan ada skala prioritas ya. Nah, dari sekian pekerjaan itu, adakah skala prioritas dalam mengatur waktunya tersebut, Bu? Dari skala prioritas mungkin saya ada di level 7 Pak. Dari angka 1 sampai 10 itu. Karena saya masih belajar dan belum bisa memaksimalkan betul apa waktu saya untuk membagi tugas-tugas tersebut Pak. Iya, tadi Ibu kan semuanya pengennya kan berhasil ya. Nah, ukuran keberhasilan rencana Ibu itu apa, Bu? Ya, ukuran keberhasilan saya tuh Pak ya selama saya menjadi calon guru penggerak dari awal saya mengikuti sampai sekarang itu alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Saya bisa apa melaluinya dengan apa namanya? Ya, kalau masalah-masalah kecil mungkin ada ya Pak, tapi Ya. alhamdulillah bisa diatasi dan alhamdulillah juga tidak mengganggu apa karir saya sebagai guru pendidik di kelas ya. Kemudian dan alhamdulillah lagi saya bisa mengaplikasikannya ke lingkungan masyarakat. Jadi saya berharap saya itu sukses sebagai calon guru penggerak, sukses sebagai guru di sekolah, dan saya juga sukses di lingkungan masyarakat seperti itu, Pak. Jadi inti hal yang utamanya adalah Ibu fokus ya dan bisa membagi waktu yang proporsional dengan melakukan perencanaan yang tepat ya, Bu. Bu Eri? Ya, Pak. Ya. Jadi Ibu apakah bisa fokus dengan dan bisa bagi waktu dengan kerjaan Ibu tersebut, Bu? Insya Allah bisa, Pak. Hmm. Siap. Nah, sekarang apa komitmen Ibu tentang terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Saya berkomitmen, Pak, semakin tinggi kita komitmen dalam pekerjaan kita, maka hasil yang akan kita dapatkan juga semakin optimal seperti itu, Pak. Itu ya, Bu. Nah, Bu, sekarang siapa saja sih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Yang pertama yaitu dari lingkungan sekolah, teman-teman rekan sejawat sudah mendukung, sudah membantu saya, sudah mengerti akan kesibukan saya. Kemudian juga alhamdulillah saya mempunyai suami yang sangat mengerti dan mendukung kesibukan istrinya. Nah, yang ketiga itu dari anak-anak saya, Pak. Alhamdulillah
bisa saling menjaga. Ketika saya sibuk itu biasanya kadang kakaknya, AA-nya itu menjaga adiknya seperti itu, Pak. Jadi saling mendukung, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut dari coaching ini nih, Bu? Tindak lanjut Bu Eri ini apa kira-kira, Bu? Tindak lanjutnya itu ya Pak, dengan menjalankan alur tirta Pak, saya berharap dari coaching ini kita bisa mencapai apa tujuan yang kita harapkan di atas. Baiklah, Bu Eri. Sekarang sudah di ujung sesi ya. Sekarang apa yang Ibu Eri dapatkan dari sesi coaching ini, Bu? Ya mungkin kalau dari awal-awal tadi ya Pak, saya masih bingung untuk Hmm. membagi tugas, tapi alhamdulillah setelah mengikuti sesi coaching ini saya bisa mendapat ilmu dari Pak Ditno bagaimana cara saya bisa membagi tugas supaya saya bisa menjadi guru CGP yang sukses, kemudian guru kelas yang sukses, dan juga saya juga menjadi ibu rumah tangga yang baik yang bisa bermanfaat di lingkungan sekitar seperti itu Pak. Oke lah Bu Eri, baik. Kita mungkin nanti akan lihat hasilnya beberapa hari kemudian. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Eri ya. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu Eri bagaimana strategi dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Eri dalam mengatur waktu antara tugas yang begitu banyak, kemudian tugas di sekolah, tugas CGP, dan tugas di lingkungan masyarakat. Baik Bu Eri, terima kasih Ibu Eri sudah menyempatkan hadir. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak Ditno. wabarakatuh. Nah, silakan Bu. Iya, iya tadi barusan nih Pak Dindo dengan Ibu Eri sudah berdialog. Saya juga jadi kok wah sama ini kita. Ya, Baik Pak Dindo tadi sebagai coach maaf sebagai coach itu sudah sangat baik sekali ya ya bisa Bu. membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu Eri juga seperti kelihatan sudah lega gitu ya perasaannya karena kegalauannya itu sedih terbantu gitu dengan kita menyampaikan kesulitan-kesulitan kita kepada coach. Baik Pak Dino, apa saja Ya. yang sudah dilakukan Bapak saat tadi melakukan coaching itu? Apakah indikatornya itu sudah tercapai dari sesuai tadi yang dikatakan di dalam tujuan itu? Ya, indikatornya kan saya mengharapkan coach itu dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Dan ternyata Bu Eri ini setelah ditanya gitu, dia langsung mengeluarkan potensi-potensi apa yang bisa dia lakukan terhadap masalah-masalah yang dia hadapi tersebut, Bu. Jadi secara global gitu ya, secara umum, Yeah. Bu Eri ini sudah sudah melalui tahap atau sesuai dengan indikatornya, Bu. Iya, iya, alhamdulillah sudah tercapai ya Pak Iya, ya. iya. Ya, nah berdasarkan catatan hasil observasi saya ini ya, ini Ya. untuk menyamakan saja. Apakah Bapak sudah bebas dari penilaian asumsi fokus pada area yang dikembangkan tadi ketika menjadi coach gitu? Iya, saya sudah gitu ya. Karena saya tidak mengjudge atau istilahnya memberikan label ya kepada Bu Eri. Oh harus begini enggak gitu. Jadi justru dia mengalir sendiri sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kemudian dia akhirnya tumbuh. Bagaimana cara mengatasinya tersebut tuh Bu. Itu Bu. Iya, betul Pak ya. Nah, kemudian adakah kompetensi yang lain atau apalagi yang ingin dikembangkan Nah, berdasarkan hasil dari coaching yang tadi Bapak dan Ibu lakukan? iya, menurut saya sendiri ya mungkin harus terus mengeksplor masalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Koci. Jadi Koci tersebut akhirnya bisa mengeksplor lebih jauh tentang permasalahan-permasalahannya dan bisa akhirnya dia memecahkan permasalahannya sendiri dengan menggunakan alur tirta tersebut, Bu.
Iya, baiklah Pak Dino, ini Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga coaching kita kali ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk Ibu Eri, untuk saya dan untuk Pak Dino, untuk semuanya ya, karena bisa memberikan solusi atas kegalauan, hambatan, permasalahan yang dialami oleh coaching. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk semua. Gitu. iya Itu Bu. saja mungkin ya pengamatan dari saya, Pak Dino dan Bu Eri. Ya, Iya Bu. ya. Enggak, nih Pak, gimana selanjutnya? Iya, terima kasih. Saya akhiri sesi coaching ini dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.